Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya menyuarakan moto Pengadilan Negeri Muaro terlebih dahulu, yaitu Pengadilan Negeri Muaro, bijak, bijak, yes. Baik, perkenalkan saya Yudit Wirawan sebagai pembawa acara. Sebelum masuk ke tema kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan podcast perdana yang dimiliki oleh Pengadilan Muaro yang mempunyai visi dan misi. Misinya adalah menjadi jendela informasi yang bijak bagi masyarakat yang berbasis digitalisasi. Selanjutnya, misinya adalah yang pertama memberikan informasi tentang inovasi dan layanan prima pengadilan negeri. Kedua, menambah literasi hukum bagi masyarakat dan memberikan ruang dialog antara peradilan, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Nah, langsung saja tema kita kali ini adalah tentang semua akan indah bila tiba waktunya. Mungkin Sobat Bijak sedikit bingung dengan temanya, tetapi ini akan terjawab ketika kita berbincang dengan narasumber kita kali ini. Saat ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber yang mewakili rekan-rekan Sobat Bijak. Baiklah, mari kita sambut para narasumber yang sudah tidak asing lagi dan sudah sangat siap untuk ditanya-tanya, untuk berbagi cerita mengenai episode kita kali ini. Baiklah, kita sambut inilah ketiga PPNPN yang kemarin saja baru dilantik. Mereka sudah memberikan kontribusi yang luar biasa di Pengadilan Negeri Muaro. Ini yang pertama adalah narasumber kita, Bapak Aprijal Agus. Yang kedua adalah Bapak Suprawandi. Yang ketiga adalah Ibu Leni. Ya, ini 3 orang ini sengaja kita undang sebagai narasumber karena mereka sudah mengabdi cukup lama di Pengadilan Negeri Muaro. Baik, ya. Ini akan saya tanya satu-satu. Sobat Bijak bisa mendengarkan podcast kita kali ini. Untuk Pak Aprijal ya. Pak Aprijal, gimana perasaannya setelah dilantik kemarin? Ya, alhamdulillah Pak, sangat senang bisa diangkat menjadi P3K dan tidak lupa bersyukur kepada Allah. Baik, ya. Itu buat saudara Aprijal ya. Buat keluarga gimana pandangannya? Kalau buat keluarga ya senang lah Pak. Senang ya? Ya senang. Tentunya istri dan anak-anak pasti senang ya? Senang Pak. Ya baik ya. Untuk Pak Wandi gimana? Untuk saya Pak, setelah diangkat jadi P3 ini, 3K ini saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan perasaan saya Pak lega dan bahagia Pak. Untuk keluarga saya Pak sangat senang dan gembira. Gitu ya. Iya. Jadi intinya senang dan gembira ya. Untuk Ibu Leni gimana perasaannya? Untuk sekarang ya karena perjalanan yang sudah panjang jadi sangat bersyukur dan berbahagia sekali dan keluarga juga sangat bersyukur dan senang atas pencapaian yang telah dicapai untuk sekarang ini. Sobat Bijak bisa dengar Sobat Bijak ya. Ini kemarin itu hari yang memang benar-benar sakral buat kawan-kawan kita. Kemarin baru saja dilantik. Kita bisa ambil hikmah, kita bisa mengambil makna dari ketiga orang narasumber kita kali ini. Baik ya. Untuk Ibu Leni sendiri mengabdi di Pengadilan Muaro sudah berapa lama ya?
Saya mengabdi di Pengadilan Negeri Muaro ini udah lebih kurang 17 tahun. Dan ya sudah cukup lama dan waktu yang panjang untuk mencapai posisi yang sekarang. Baik ya, selama 17 tahun tentunya sudah berpindah-pindah ruangan tadi ya. Iya. Pertama di mana dulu? Pertama awal penempatan di kepegawaian. Kalau pegawaian ya. Terus Pernah dihukum juga, eh, pernah di perdata, yang lama ya kepegawaian sama keuangan lah Pak, Ya. yang lama. itu yang lama ya. Artinya sudah berpindah-pindah ruangan ya. Iya. Artinya sudah banyak ilmu yang dimiliki ya, karena sudah sangat-sangat dibutuhkan sekali ya. Itu ya. Baik, untuk Saudara Wandi. Untuk saya Pak, bekerja di Pengadilan Negeri Muaro ini telah lama selama 19 tahun Pak. Masya Allah, 19 tahun ya. Iya Pak, Waktu yang cukup lama, 19 tahun. iya Pak. Selama 19 tahun ya, Saudara Wandi sudah berapa kali pindah ke ruangan ini? Kalau pindahnya Pak, saya kurang tahu pasti, tapi yang sejak awal saya mulai bekerja di sini ditaruh di bagian perpustakaan Pak. Perpustakaan. Kira-kira 2 tahun lah. Sudah itu setelah itu di bagian umum. Setelah di bagian umum dipindahkan ke bagian perdata. Jadi di bagian perdata ini cukup lama saya Pak sampai saat ini Pak. Sampai saat ini ya. Iya Pak. Artinya sudah banyak ya ilmu yang saudara miliki ya. Iya Pak. Selama 19 tahun berkarir ya di Iya Pak. Pengadilan Negeri Muaro ya. Iya Pak. Ya, cukup lama itu ya. Iya Pak. 19 tahun itu ini perjalanan saya saja sampai kini 19 tahun mau ke 20 tahun. Iya Pak. Artinya saudara cukup sabar ya, Iya, Pak. menunggu waktu ya. Ah. Itu ya. Baik. Untuk saudara Afrizal sendiri sudah berapa lama? Saya di pengadilan ini kurang lebih 17 tahun, Pak. 17 tahun. Masya Allah ya. 17 tahun ya. Iya, Pak. Baik, ditempatkan di mana dari pertama awal? Dari pertama saya dulu di perdata, Pak. Perdata, terus Perdata juga, pidana juga ada, habis itu di kepegawaian, habis itu di umum. Sekarang saya di bagian hukum, Pak. sekarang di bagian hukum ya. Iya, iya, Pak. Berarti sudah sama ya. Posisinya kalian bertiga ini sudah berpindah-pindah ruangan ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Artinya banyaklah ilmu yang didapat ya. Iya, Pak. Betul, Oke, Pak. baik. Nah, pasti selama 17 tahun, selama 19 tahun adalah ya yang namanya suka duka. Ada, Nah, Pak. Ada, Pak. coba dong, ini mungkin sobat bijak ingin mendengar suka duka saudara diangkat jadi honorer sampai sekarang menjadi P3K, mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau suka dukanya, kalau sukanya sangat senang, Pak. Ya, diterima kerja di pengadilan ya di Muaro. Yang dukanya ya terasa sulit di dalam pekerjaan, Pak. Ya, alhamdulillah bisa dijalani bersama tim dan teman di kantor, Pak. Bersama-sama, itu aja, Pak. Ya, itu suka dukanya ya. Iya, Pak, betul, Pak. Itu ya. Nah, untuk saudara Wandi sendiri pasti adalah ya suka dukanya ya. Kalau untuk saya ada juga Pak. Kalau untuk suka dukanya, terutama yang sukanya dulu ya Pak. Kalau untuk yang sukanya itu terjadinya hubungan yang baik antar sesama rekan kerja gitu Pak. Nah, kalau yang untuk dukanya itu Pak, ya paling adalah sedikit-sedikit, misalnya miskomunikasi lah sesama rekan kerja gitu Pak. Itu aja Pak. Jadi ya suka dukanya ya. Iya Pak. Untuk Bu Leni? Untuk sukanya ya lebih kurang 17 tahun ini, alhamdulillah lah kontrak kita diperpanjang setiap tahun dan dapat ilmu yang tidak ternilai lah harga sampai sekarang. Ya kalau dukanya ya penantian panjang lah untuk dapat kepastian diangkat menjadi P3K ini. Iya, suka dukanya ya. Nah, jadi sobat bijak bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari 3 narasumber kita kali ini. Penantian yang panjang ternyata bisa membuahkan hasil yang positif, hasil yang memang benar-benar maksimal, sebagaimana sesuai harapan dengan narasumber kita bertiga ini. Baik ya.
Terus eh apa sih rencana ke depan? Ini kan sudah diangkat nih. Hak-hak kalian kan sudah diberikan oleh negara, oleh pemerintah. Apa rencana ke depan? Otomatis kan taraf hidup kan sudah meningkat. Nah, ada nggak rencana-rencana kalian ini bertiga, apa sih rencana ke depannya? Mungkin dari Pak Aprijal, silakan. Ya, kalau rencananya jika dipermudah, bisa nambah usaha, Pak. Wih, nambah usaha ya? Ya. Menjadi Dan pengusaha. berbagi dengan anak yatim dan anak yatim piatu atau orang-orang yang tak mampu, Pak. Itu aja. Masya Allah. Itu apa ya? Tindakan yang mulia dan belum tentu orang itu bisa melaksanakan itu. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak. Jadi kedepannya mau usaha ya. Iya, betul, Pak. Terus yang menjalankan usaha siapa rencananya? Rencana ya kalau enggak istri atau mertua, Pak. Oh, istri atau mertua ya. Itu ya. Jadi paling tidak bisa menambah penghasilan ya. Ya, betul, Pak. Penghasilan yang saudara terima Ya. di pengadilan bisa dikelola ya, Ya, betul, dengan Pak. baik dengan cara membentuk usaha. Betul, Pak. Seperti itu ya. Ya, Dan saudara juga tidak lupa memikirkan hak-hak anak yatim. Ini sobat bijak luar biasa ini. Dengan keterbatasan dikasih sedikit rezeki tetapi masih bisa memikirkan hak-hak anak yatim. Ini luar biasa. Kita bisa memberikan contoh. Baik ya, untuk saudara Wandi sendiri gimana ke depannya? Rencana ke depannya Pak, karena sudah diangkat jadi sebagai P3K ini Pak, untuk rencana ke depannya Pak, yang terutama saya akan menabung untuk masa depan Pak. Kalau yang keduanya itu, saya akan membeli properti untuk jangka panjang gitu Pak. Yang ketiganya itu Pak, saya akan mengembangkan keterampilan diri Pak. Dan yang keempat, saya akan membantu keluarga Pak. Masya Allah. Nice. Ini bagus sekali ya. Jadi banyak rencananya ya. Iya Pak. Setelah menunggu berapa tahun tadi? 19 tahun 19 Pak. tahun ya. Ini sobat bijak ya. Ini sesuatu hal yang positif yang ada di kepala kita. Bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan dengan baik. Insya Allah nanti diijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Iya. Baik, untuk saudara Leni sendiri gimana? Ya, kalau untuk kedepannya mungkin ya ada yang muluk-muluk sih Pak. Cuma pengen dapat membahagiakan keluarga dan bermanfaat lah bagi orang-orang sekitar kita. Baik Itu ya. aja. Jadi terus itu keluarga besar sendiri gimana? Mau dibahagiakan atau gimana? Ya, kalau bisa kita bisa membahagiakan keluarga kita, apa salahnya Pak? Termasuk orang tua ya. Ya, iya Pak, orang tua. Artinya dengan rezeki yang kita peroleh, ini kan saudara bisa diangkat, ini kan makan rezeki ya. Iya. Rezeki dari Allah ya. Artinya saudara tidak mementingkan diri sendiri ya, masih memikirkan orang tua. Karena selain itu ada orang yang berhak, yaitu orang tua gitu ya. Gitu ya. Ini bagus sekali sobat bijak. Terus selanjutnya tolong sih berikan motivasi atau masukan kepada orang yang mungkin belum beruntung, yang mungkin sampai saat ini belum diangkat, seberuntung kalian ya, belum diangkat sebagai P3K atau diangkat belum menjadi pegawai tetap atau apapun, bisa nggak dikasih masukan, dikasih clue lah semacam itu. Ya, kalau untuk saudara-saudara yang lain yang masih belum beruntung atau yang masih honorer sampai sekarang, ya tetap berjuang. Dan perjuangan ini tidak mudah, banyak bersabar, dan itu pun tetap semangat dan bersabar. Yakinlah, itu semua akan indah pada waktunya. Sobat bijak, bisa dengar
semua akan indah bila tiba waktunya. Sebagaimana tema kita kali ini. Penantian panjang membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi Sobat Bijak bisa mengambil makna hikmah dari semuanya. Baik, untuk Pak Wandi sendiri gimana? Oh, untuk rekan-rekan yang di luar sana yang belum diangkat jadi P3K, kalau saya cuma berpesan Pak, tetap semangat dan jangan pantang menyerah Pak. Seterusnya terus belajar dan meningkatkan keterampilan serta sabar dan konsisten. Cuma itu aja Pak. Sabar dan konsisten. Ini jadi sabar dan konsisten ini luar biasa ya. Dari kesabaran, dari konsisten kita bisa memperoleh hal-hal yang memang kita sudah lama kita tunggu. Ya, baik. Dari Saudara Aprizal, gimana? Kalau saya untuk teman-teman jangan lupa beribadah dan berdoa. Terus bersabar karena kesabaran dan usaha tidak akan mengkhianati kita. Itu aja. Iya. Sobat Bijak, ini ada kalimat yang memang bagus ya. Usaha tidak akan mengkhianati kita. hasil ya. Ini luar biasa ya, berbijak ya. Baik ya. Ini silakan diminum dulu. Aduh ya, kita santai-santai aja dulu ya. Minum. Baik ya. Ini pertanyaan penutup. Tapi kita bisa mengambil intisari dari perjalanan para narasumber kita kali ini. Karena mengingat kalian sudah rata-rata 17 tahun dan 19 tahun mengabdi di Pengadilan Negeri Muaro. Ya, untuk Bu Leni sendiri ya, sudah 17 tahun ya. Selama 17 tahun mengabdi di Pengadilan Negeri Muaro, ada tidak yang menggugah rasa integritas saudara menjadi pegawai di Pengadilan Negeri Muaro? Silakan. Ya, untuk 17 tahun inilah Pak, alhamdulillah terhindarilah dari perbuatan-perbuatan tercela, dari yang perbuatan sogok menyogok, yang dijauhkan lah. Dan itu sangat tidak diinginkan sekali lah untuk melakukan perbuatan seperti itu. Apa buktinya kalau saudara memang tidak pernah menerima atau tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela? Ya, selama ini untuk menghindari itu kami selalu diingatkan oleh pimpinan, apalagi setiap rapat bulanan selalu dilakukan pembinaan oleh pimpinan untuk menjauhi yang terima-menerima lah pokoknya. Dan setiap itu pun kami ada menandatangani fakta integritas yang menjelaskan untuk menghindari perbuatan KKN lah seperti itu. Baik, jadi pada saat diusulkan menjadi P3K, saudara disuruh menandatangani fakta integritas ya? Iya. Begitu ya. Sehingga itu yang menjadi persyaratan ya? Persyaratan ya. Tentunya kalau memang saudara pernah melakukan perbuatan tercela, maka saudara tidak di sini sampai saat ini ya? Iya. Dan tidak diangkat gitu ya? Ya, baik. Untuk saudara Wandi sendiri gimana? Pernah? Alhamdulillah Pak, saya sampai saat ini tidak pernah Pak menerima gratifikasi atau suap gitu kan Pak. Dan saya sangat bekerja dengan baik, apalagi pimpinan menyampaikan setiap apel Senin pagi dan apel Jumat sore. Di mana pimpinan selalu menekankan supaya jangan menerima gratifikasi. Apalagi sekarang Mahkamah Agung ada yang namanya 7 nilai utama Mahkamah Agung Pak. Di situ udah ada nilai-nilainya semuanya Pak. Masya Allah ya, bagus sekali ya. Ini saudara Wandi ya. Iya Pak. Terus sama dengan saudara Leni tadi ya. Sama Pak. Menandatangani fakta integritas. integritas ya. Iya Pak. Fakta integritas itu kan kalau nggak salah setiap 1 tahun sekali ya. Iya Pak. Menandatangani ya. Iya, Pak. Termasuk berarti kemarin waktu diusulkan Tetap menandatangani ya. menandatangani, Fakta Pak. integritas ya. Iya Pak. Baik gitu ya. Nah, untuk saudara Aprizal sendiri gimana?
Kalau saya sudah lebih 17 tahun, Pak. Insya Allah saya belum ada menerima suap menyuap, iming-iming. Saya ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Ya. Nah, terus apalagi ada nggak apa namanya arahan dari pimpinan? Arahan dari pimpinan itu aja, Pak. Cuma jangan terima suap menyuap. Apa iming-iming dikasih dari orang lain. Ya, Iya, Pak. jadi intinya hal-hal yang demikian harus kita hindari ya. Iya, Pak. Nah, Betul, Pak. jadi untuk narasumber kita kali ini ya kita harus keluarga besar Pengadilan Negeri Muaro harus menghindari hal-hal yang melakukan perbuatan tercela, ya, Betul, Pak. Betul, menggugah integritas kita. Iya, Pak. Jadi kita tetap menjaga integritas kita. Ya, betul. Itu Pak. ya. Iya, Pak. Betul. Oke ya, terima kasih untuk ketiga narasumber kita kali ini. Untuk kalian sudah mengabdi yang cukup lama dan alhamdulillah kalian per tanggal 1 September sudah dilakukan pelantikan dan otomatis sudah menjadi pegawai P3K perjanjian kerja pemerintah. Ah, gitu ya. Itu ya, sekali lagi selamat untuk kalian bertiga. Itu ya. Jadi kita bisa memetik pelajaran dari narasumber kita, tiga narasumber kita ini. Kesabaran bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dengan kesabaran, dengan kegigihan, dengan profesionalitas, dengan tanggung jawab, maka semua akan indah pada waktunya. Baik Sobat Bijak, setelah kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, adapun kesimpulan yang kita petik adalah buah dari kesabaran sangatlah indah, bagaikan buah yang matang langsung dari pohonnya. Nice. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu podcast selanjutnya, tentunya dengan tema atau judul yang pastinya lebih menarik lagi. Saya Yudit Wirawan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tiga narasumber, mari kita yel-yelkan jargon kita, moto Pengadilan Negeri Muaro. Pengadilan Negeri Muaro, bijak, bijak, yes.